Nabi bilang dalam hadisnya, man zarani, siapa yang datang kepadaku setelah wafatku, faka'annama zarani fi hayati, sama aja kayak datang di masa hidupku. Jadi kalau kita datang ke kota Madinah itu ziarah ke Rasulullah sama kayak kita ziarah di masa beliau masih hidup, bisa dibayangin. Nabi yang bilang, artinya Nabi terima untuk kita datang. Nabi berikan jamuan, bedanya jamuannya bukan lagi sifatnya materi, tapi jamuannya yang bisa merasakan adalah hati. Itu siapa namanya? Maher Zain. Lagunya yang terkenal apa itu? Raqqat aynaya syauqan. Mataku berderai air mata dengan kerinduan yang begitu mendalam. Wali taibata dharafata ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Tenang hatiku, wahai hatiku tenang. Itu orang kalau mau ke Madinah biasanya begitu, deg-degan. Karena mau berjumpa dengan kekasih, deg-degan. Fahda ya qalb. Tenanglah wahai hatiku, wa rifqan. Banyak-banyak baca sholawat. Nah, begitu. Ada satu bacaan juga tuh kaitannya dengan apa yang tadi Ustaz Soheh bawakan. Ada bacaan qasidah yang ditulis oleh antara dua, ana lupa apa Habib Ali Habsyi atau Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Waktu ziarah ke Madinah mereka tulis ya Rasulullah, gimana? Galbi yuhibbak fi fuadi lak alaqah gawiyah. Nanti di akhir-akhir ada tuh kaitannya sama yang tadi beliau baca. Di akhir-akhir gimana? Qad ataqasid ilaikum wa tarrak lajlikum ashghaluhu dunyawiyah ya Rasulullah. Qad ataqasid, telah datang dengan tujuan ingin berziarah kepadamu. Ilaikum wa tarrak, ditinggalkan pada saat datang itu dia meninggalkan orang yang berziarah ke Nabi. Wa tarrak li ajlikum ashghaluhu dunyawiyah, orang yang datang ke Madinah dia tinggalin urusan-urusan dunianya. Qad ataqasid ilaikum wa tarrak li ajlikum, untuk semata-mata ingin berziarah kepadamu wahai Nabi, ingin duduk bersamamu wahai Nabi. Wa tarrak li ajlikum ashghaluhu dunyawiyah, dia tinggalin urusan-urusan dunianya. Nah, kalau bisa bayangin kalau orang datang ke jauh-jauh ke Madinah, udah ninggalin kerjaan, udah capek perjalanan ribuan kilometer, udah gitu ngeluarin duit, kira-kira pulang Nabi bakal ngasih hadiah apa enggak kira-kira? Hah? Kira-kira Nabi Nabi itu orang yang paling pandai membalas budi. Kalau kita datang ke sana, ya jauh-jauh, terus masa nggak dijamu oleh Nabi? Pasti dijamu, tapi jamuannya non materi. Hanya hati yang bisa merasakan jamuan itu. Kita bisa duduk nanti di Raudhah, ya ma fir Raudhah huwa al-yawmil abrak farhatul mu'min ziyarah nabiyah ya Rasulullah. Hari di Raudhah, ya, itu hari yang paling barakah. Karena orang kalau cinta itu pasti demen kalau disuruh deket-deket. Kita cinta sama bini kita, demennya deket apa jauh? Deket pasti. Sayang sama anak-anak, maunya deket apa jauh? Deket. Makanya di antara syarat yang Al-Quran sebut kalau pengen dapat ampunan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Syaratnya datang dulu ke Nabi. Kalau mereka udah ya banyak bikin dosa, menzalimi diri sendiri dengan terus mendorong-dorong dirinya menuju neraka dengan maksiat, dengan dosa,
Maka kalau pengen selamat, yang pertama abis udah selesai nih, udah kerjain banyak hal dosa maksiat, pengen dapat ampunan, langkah pertamanya kata Allah ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi. Nah, ahli tafsir mengatakan hayyan au mayyitan, hidup atau Nabi udah wafat, sama aja. Kan tadi Nabi udah bilang, yang datang kepada saya setelah wafat nggak ada bedanya, datang kayak masih saya hidup gitu, nggak ada bedanya. Maka dari itu syaratnya datang dulu. Habis sudah datang apa? Fastaghfirullah. Mereka beristighfar di situ. Istighfar di situ, di dekat-dekat teman Nabi istighfar. Habis mereka istighfar nanti akan ada bantuan. Wastaghfara lahumur rasul. Rasul kata Al-Quran akan ikut beristighfar kepada Allah untuk si orang ini. Nah, kalau udah itu yang terjadi, lawajadullaha tawwaban rahima. Mereka akan dapati Allah tawwab, maha menerima taubat, tapi bukan hanya maha menerima taubat, rahima, maha penyayang. Bayangin, ente salah, udah gitu ente minta maaf, dimaafin, bukan cuma dimaafin, ente disayang. Beda antara hanya memaafkan dengan memaafkan dan menyayangi, beda. Beda banget tuh. Maka dari itu tawwaban rahimah, Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Habib Ali bin Hasan pernah mau ziarah Nabi tapi gemeteran ketakutan. Mau masuk ke Babus Salam ketakutan. Tiba-tiba beliau bilang, Abdak Ali bin Hasan Attas ja bi'tiraf bi husn dhannih ala abwabak tijarra. Panjang itu agak sidahnya. Habib Ali bin Hasan bilang, budakmu Ali bin Hasan Al-Attas ini datang bawa pengakuan banyak bikin salah. Ini sebenarnya saya ini kurang ajar banget, kata Habib Ali bin Hasan. Saya kurang ajar banget, maafin saya. Saya kurang ajar karena kok berani-beraninya saya menapakkan kaki saya di Madinah ini. Kok berani-beraninya kaki saya bawa ke kota suci, bahkan ke depan Babus Salam, di mana sebentar lagi akan dekat lagi udah sampai ke makamnya Nabi, jarak sekian puluh meter lagi. Saya mah kurang ajar banget ini sebenarnya. Siapa saya kok berani saya kemari? Kurang ajar banget saya. Tapi beliau bilang apa? Bihusn dhannih ala abwabik tijarra. Tapi saya husnudzon. Kenapa saya berani ke sini? Emang saya kotor, emang saya banyak salah, tapi engkau kan disebuti oleh Allah Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini saya ini datang banyak salah, banyak dosa, kurang ajar, tapi engkau pasti mau terima saya. Pasti engkau yang sangat baik wahai Nabi, engkau pasti mau terima saya. Engkau sangat baik, engkau sangat mulia. Engkau menerima orang-orang yang seperti saya ini. Itu begitu. Harus ada tuh rasa penyadaran dalam hati kita.